Horas kepada anak, menantu, dan cucu, sahabat semua. Selamat berjumpa dengan Mama di channel YouTube David Mama. Mama mengucapkan salam sehat, sukses, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Dengan perkenan Tuhan, anak, menantu, dan cucu beserta dengan sahabat diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita belajar tentang doa. Doa ini merupakan satu kekuatan, satu usaha untuk berbicara dengan Tuhan. Kalau Mama berpikir bahwa doa itu adalah satu mediasi untuk berbicara dengan Tuhan, bagaimana anak berbicara dengan orang tua bebas, demikian juga kita dengan Tuhan berbicara dengan bebas. Dengan demikian kepada anak, menantu, dan cucu, Mama mengucapkan binalah hubungan dengan Tuhan dengan baik dan hiduplah di dalam doa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Berkumpul satu dua memberitakan nama Tuhan, di dalamnya ada nama Tuhan dan kuasa Tuhan, maka di sana pun Tuhan ada. Bagaimana orang tua baik mendengarkan doa anak-anaknya, maka demikianlah juga Tuhan mendengarkan doa dan permohonan anak-anak Tuhan. Dengan demikian hiduplah di dalam doa dan selalu berdoa. Bagaimana kita hidup harus bernapas, demikianlah juga ketika kita hidup kita harus berdoa. Anak, menantu, cucu, dan para sahabat semua, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 sampai 18 adalah mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersukacitalah, sebab itulah yang berkenan bagi Tuhan bagi kamu. Nah, anak, menantu, cucu, dan sahabat semua, tidak semua dalam hidup ini menurut kita terjadi seperti yang kita inginkan. Terkadang harapan kita baik, yang kita lakukan baik, tetapi yang datang juga di luar dari yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Namun firman Tuhan tetap mengingatkan kita mengucap syukurlah senantiasa, karena kalaupun tidak baik menurut kita, kalau baik menurut Allah, itulah yang tetap bagus. Dan diajari kepada kita tetaplah berdoa, karena di dalam doa itu kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berada di posisi, di tempat yang benar, dan kita diingatkan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang terbaik menurut Tuhan terhadap anak, menantu, dan cucu. Kepada anak, menantu, dan cucu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah doa Bapa kami yang tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada anak, menantu, cucu, dan para sahabat semua, yang kita minta adalah makanan sehari-hari, dan yang kita ucapkan juga, kita meminta pengampunan kepada Tuhan sama seperti kita yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Untuk itu, kalau kita mau berdoa, kita mau berjumpa dengan Tuhan, marilah kita saling mengampuni sama seperti ajaran Tuhan. Ketika kamu mengingat kesalahan orang, mundurlah ke belakang, masuklah ke dalam kamar, dan berdoalah, minta pengampunan dan mengampuni sahabat kita, supaya kita juga benar melakukan seperti perkataan kita, mengampuni orang yang bersalah. Kepada anak, menantu, dan cucu beserta dengan sahabat, Mama mengucapkan
Doa syafaat Tuhan Yesus adalah memohon kesatuan manusia atau kesatuan jemaat sama seperti kesatuan Allah, Yesus, dan Roh Kudus, tertulis dari Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dari pesan Tuhan Yesus mengharapkan kesatuan di antara jemaat, kesatuan di antara rumah tangga, kesatuan di antara organisasi. Sebab ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan kita bersatu, maka beban bisa kita pikul. Dengan kita bergotong royong, maka pekerjaan dengan mudah tercapai. Untuk itu, Mama mengucapkan kepada anak, menantu, cucu, beserta dengan sahabat, binalah kesatuan, binalah persatuan, sebab itulah kehendaki Allah, sama seperti Tritunggal Allah Bapa, Yesus adalah satu, Allah sebagai pencipta, Yesus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penghibur. Kepada anak, menantu, dan cucu, Mama mengucapkan, binalah kebersamaan, seperti ada pepatah berkata, balitang mapagabe na tinabotabuan arimunado gabe alatakas tohamo marsipa olo-oloan. Saling memuji, saling menyemangati, saling mengakui, itulah yang dikehendaki dalam rumah tangga, dalam persekutuan dan organisasi. Mama mau berdoa kepada anak, menantu, cucu, dan sahabat, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melindungi, menyertai, dan memberkati kamu. Kita berdoa. Bapa di surga yang Maha Kuasa, Allah kami yang hidup, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati anak, menantu, cucu, dan sahabat dimanapun berada. Kiranya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami serahkan mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka ke dalam tangan Allah. Kiranya Allah berkenan memberkati mereka, menyertai mereka sampai selama-lamanya. Ini doa kami, dengar kabulkan Bapa di dalam nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.